Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita sebelumnya, yaitu soal STIS tahun 2017 ya. Yang sebelumnya itu dari 1 sampai 12. Kita lanjutkan kali ini dimulai dari nomor 13. Jika diketahui A log 81 kurang 2A log 27 tambah A log 27 tambah A log 243 sama dengan 6, maka nilai A adalah. Oke, kita lihat dulu. Pertama adalah bilangan dasar dari logaritma. Ini adalah A ya, bilangan dasarnya. Dan ini juga suku berikutnya itu juga A, ini juga A. Jadi udah agak gampang, kita tinggal rapikan ini ya. Ini harus kita gabungkan ya. Jadi cara menggabungkannya dengan sifat logaritma yang bentuk seperti ini, bahwa kalau A log B pangkat C ini akan menjadi C dikali dengan A log B ya, dengan sifat ini. Sehingga kalau kita buat, ini akan menjadi A log 81 dikurang, ini jadinya adalah A log 27 pangkat 2 ya. Jadi 2-nya pangkatnya kemari sesuai dengan sifat ini. Kalau ini dari pangkat kemari, dari kanan ke kiri. Jadi yang mulacinya di sini jadi ke pangkat ya. Kemudian ditambah dengan A log 27 ditambah lagi dengan A log 243. 243 ini kita ubah ke bentuk pangkat aja. 243 itu adalah 3 pangkat 5 ya. Ini 3 pangkat 5 sama dengan 6. Ini juga kita jadikan ke bilangan logaritma. Jadi kalau 6 ini kan sebenarnya adalah 6 kali 1. 1 itu adalah A log A ya. Jadi sesuai dengan sifat ini, A log A itu kita ganti ya. Kita ganti jadinya bentuknya seperti ini ya. Jadinya adalah A log A pangkat 6 ya. Jadi kalau kita gunakan sifat ini kan sesuai dengan ini 6 kemari. Jadi A log A itu A log A adalah 1, jadi cocok dengan yang ada di sini. Oke, kita lanjutkan. Untuk menyederhanakan ini kita gunakan sifat yang bentuknya seperti ini, bahwa kalau A log log B ya, A log B ditambah A log C ini sama juga dengan A log B kali C ya. Nah, jadi kalau dia di sini penjumlahan, dia jadi perkalian di sini. Tapi kalau dia pengurangan di sini, ini akan menjadi B per C. Oke, kita terapkan rumusnya. Jadinya adalah A log 81 di yang tambah dikali ini. Kita lihat yang tambah adalah yang ini ya. Ini tambah, kemudian ini juga tambah, sehingga ini kita kali dengan 27, kemudian kita kali lagi dengan 3 pangkat 5 per, untuk yang pengurangan ini jadi per ya. Jadi 27 pangkat 2. Udah kita sederhanakan, ini kita buat A log A pangkat 6 ya. Oke, kita sederhanakan dulu. Ini bisa kita coret ya. 27 dengan 27 masih menyisakan 27 sebanyak 1 kali. Kemudian 81 dengan 27 ini adalah kita coret 3 ya. Sehingga kalau kita sederhanakan, ini jadinya 3 kali 3 pangkat 5 itu adalah 3 pangkat 6 ya. Jadi A log 3 pangkat 6
sama juga dengan A log A pangkat 6. Di sini terlihat bahwa udah sama ya logaritmanya, jadi kita coret saja nih. Jadi menyisakan itu adalah 3 pangkat 6 sama juga dengan A pangkat 6. Kita coret sehingga didapat A itu sama dengan 3 ya. Sehingga jawabannya itu adalah B. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 14. Bilangan bulat terdekat yang tidak lebih besar dari nilai pecahan berikut adalah. Yang tidak lebih besar berarti maknanya itu adalah lebih kecil ya. Lebih kecil atau sama dengan. Oke, kita misalkan ini bilangannya adalah X. Kita gunakan perkiraan saja ya. Kita gunakan perkiraan karena ini kalau kita gunakan hitung manual akan desimal yang repot jadinya. Oke, kita gunakan perkiraan. Kita gunakan rentang X ini di antara bilangan apa dan bilangan apa. Kita anggap pecahan ini yang terkecil ya. Kita anggap pecahan yang terkecil, satu nanti kita anggap pecahan yang terbesar. Jadi kita lihat dari mana yang besar yang terkecil. Kalau sebuah bilangan, kita katakan ini 5, 6, ini akan besar 6, kemudian lebih kecil 5. Tapi kalau kita buat seper, itu akan menjadi kebalikannya, ya, bahwa ini akan menjadi lebih besar dari yang seper 6. Cuman di sini kita lihat lagi. Setelah dia seper, di atasnya ada seper lagi ya, di sini seper lagi, sehingga dia akan tetap sama. Jadi kita anggap yang terkecil itu adalah sewaktu penyebutnya ini kecil. Jadi kita anggap ini penyebutnya kecil semua. Jadi yang paling kecil itu kan 72. Jadi ini 72, 72, 72, 72, 72. Jadi 1/72 nya itu sebanyak 6 kali ya. Jadi bisa kita buat seperti ini, 1/72, karena sebanyak dia 6 kali, berarti 6 kali 1/72, kemudian 1/, nah ini kita lihat kali ini angkanya yang besar. Jadi penyebutnya yang besar itu adalah 77 ya. Kita anggap ini 77 semua. Jadi ini 77 semua, dan 1/77 itu sebanyak 6 kali ya. Jadi ini 6/72, pembagian pecahan itu kan dibalik ya. Jadi ini menghasilkan 72/6 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 77/6. Oke, 72/6 itu adalah 12 ya. Lebih kecil dari X, lebih kecil dari 77 bagi 6. 77 bagi 6 itu 1, 6, 1, 17 ya. Berarti di sini 2, 12, berarti 5 desimal ya. 50 berarti di sini 8 ya, 48. Jadi di sini adalah 12,8. Nah, sekarang kita lihat di sini bilangan yang lebih kecil atau sama dengan ya, tidak lebih besar, berarti lebih kecil atau sama dengan dari bilangan ini. Jadi interval X-nya ini yang lebih kecil atau sama dengan berarti adalah ini ya, 12. Karena nilai dari X itu adalah di sini ya, sehingga jawabannya itu adalah 12. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Nilai X yang memenuhi persamaan akar pangkat 4, akar pangkat 3 dari 4 ya, pangkat X sama dengan 2 pangkat X kuadrat
kali akar pangkat 3 dari 2 pangkat lagi dengan min 8. Oke, dengan sifat dari eksponen, kalau dia A, di sini saya buat N, ini akan menjadi A pangkat M per N ya, yang pangkatnya ini per akarnya, sehingga bisa kita buat menjadi di sini adalah 4 pangkat 1/3 pangkat lagi dengan X sama dengan 2 pangkat X kuadrat, di sini 2 pangkat 1/3 ya, pangkat lagi dengan min 8. Oke, kita ubah ke bentuk bilangan dasar yang sama ya. Ini 2, ini 2, ini masih 4. Jadi kita ubah ke 2 pangkat 2 pangkat dengan 1/3 X ya, sifat dari eksponen. Kalau sifat eksponennya seperti ini, A pangkat B pangkat C itu sama dengan A pangkat B kali C ya. Ini berarti kita kalikan, ini tetap sama ya, kita buat aja 2 pangkat X kuadrat dikali dengan, ini kalikan juga, jadi 2 pangkat min 8/3. Oke, ini kita kalikan, jadi 2 pangkat 2/3 X ya, sama dengan 2 pangkat, karena ini bilangan dasarnya udah sama, tinggal kita jumlahkan saja ya. Oke, ini udah bisa kita coret karena bilangan dasarnya udah sama, sehingga sisanya itu adalah 2/3 X sama dengan X kuadrat kurang 8/3. Supaya jangan ada pecahan, ini kita kali 3 ya, jadinya adalah 2x 3x kuadrat kurang 8, kita sederhanakan, jadinya 3x kuadrat kurang 2x kurang 8 sama dengan 0. Kita faktorkan ini, berarti 3x dengan x ya, 8 4 kali 2 ya, 4 kali 2, oh pas kali, ini 6, ini 4, ini min 2 ya, berarti kalau gitu di sini harus positif. Oke, kita lanjut kemari. Jadi kita dapatkan adalah x kurang 2 sama dengan 0, x sama dengan 2, satu lagi 3x tambah 4 sama dengan 0, x sama dengan 4/3 ya, min 4/3. Ada 2 jawaban ya, dan dua-dua memenuhi jawaban sebenarnya ini. Cuman di sini yang ada hanya satu ya, yaitu yang D. Jawabannya dia, min 4/3. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Diketahui perbandingan jumlah penduduk perempuan dan laki-laki di desa A dan desa B masing-masing adalah 6/5 dan 4/3. Jika diketahui jumlah penduduk laki-laki desa A sebanyak 100 jiwa dan penduduk perempuan di desa B 80 jiwa, maka jumlah penduduk desa A dan desa B adalah. Oke, kita buat perbandingan seperti ini. Laki-laki di desa A dan perempuan di desa B. Ini perempuan dulu. Perempuan di desa A, laki-laki di desa A sama dengan 6/5. Kemudian perempuan di desa B
per perempuan laki-laki di desa B ini sama dengan 4:3. Diketahui jumlah penduduk laki-laki di desa A 100 jiwa. Ini berarti perempuan di desa A per 100 sama dengan 6/5. Berarti kalau kita cari perempuan di desa A, ini sama juga dengan kali silang ya. Ini kali kemari per yang bawahnya ya. Jadi 100 kali 6/5. 20 ya, coret 20 berarti 120 orang. Oke, kemudian yang ini kita cari ini kita lihat perbandingan apa lagi di sini. Yang perempuan di desa B 20 jiwa, berarti 80 jiwa. Jadi 80 per laki-laki di desa B 4/3. 80 berarti kalau kita cari laki-laki di desa B, kita kalikan silang ya. Ini kali kemari bagi ini, sehingga 80 kali 3/4. Kita coret, ini adalah 20 ya, sehingga hasilnya adalah 60. Maka jumlah penduduk desa A dan desa B adalah, berarti total semuanya. Tinggal kita jumlahkan saja angka-angka yang udah kita dapatkan. Ini penduduk di desa A ya, ini penduduk desa A, perempuan di desa A, kemudian laki-laki di desa A. Nah, kemudian yang ini di desa B ya, ini di desa B, ini di desa B. Berarti totalnya kita jumlahkan. Terus ditambah 120. Ini 100, 200, 300, 360 ya. Sehingga jawabannya itu adalah D ya. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Akar 3 kurang akar 5 tambah akar 3 tambah akar 5 sama dengan. Oke, ini kita gunakan prinsip seperti ini. Kalau saya buat 3, ini bisa saya ganti dengan 3 kuadrat, tapi diakarkan ya. Nah, kita terapkan yang sama di soal ini. Jadi kita buat akar kurang akar 5 3 tambah akar 5. Ini kita kuadratkan, tapi kita akarkan lagi supaya tidak merubah nilainya ya. Oke, sama dengan untuk yang ini kita gunakan rumus seperti ini. Kalau A tambah B kuadrat, ini akan menjadi A kuadrat tambah B kuadrat ditambah dengan 2AB ya. Jadi kalau kita terapkan rumus itu, ini kita anggap adalah A. Kemudian ini kita anggap B. Pertama kita kuadratkan A-nya. Jadi akar 3 kurang akar 5 kuadrat ya, supaya hilang akarnya nanti. Tambah kuadrat. Oh, ini ada akarnya ya. Tambah 2A. A itu
3 kurang akar 5, kemudian kali ya, kali dengan akar. Oke, kita sederhanakan ini harus masih ada akarnya ya, masih ada akarnya nih. Waduh. Oke, ini akar dikuadratkan jadi hilang ya. Akarnya 3 kurang akar 5 tambah 3 tambah akar 5 tambah 2. Ini karena sama-sama akar yang sama, jadi kita kalikan ya. 3 kali 3 9 ya. Kemudian kurang 3 akar 5 tambah 3 akar 5. Ini kali kemari kurang 3 akar 5. Kemudian dikurang 5. Atau sebenarnya kalau udah paham prinsipnya, ini menggunakan langsung aja 3 kuadrat kurang akar 5 kuadrat. Jadi 3 kurang 5 itu hasilnya ya. Ini di akar yang sama. Oke, kita lihat yang bisa kita coret ya. Sehingga ini jadinya 6. Kemudian ditambah 2 akar dari 9 kurang 5 itu adalah 4 ya. 6 tambah 2 kali 2. 2 kali 2 4. Jadi jawabannya adalah akar 10. Sehingga jawabannya adalah B ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Jika P sama dengan min 1 0 0 min 1 dan P sama dengan identitasnya 1 0 0 1, maka min P pangkat 4 tambah 2P pangkat 3 kurang 3P kuadrat tambah 4I sama dengan. Oke, kalau ada soal seperti ini, pemangkatan yang banyak seperti ini, itu kemungkinan salah satu di antara bentuk ini ada yang bisa disederhanakan ya. Nah, kita lihat identitas ini, kalau kita pangkatkan berapapun dia akan tetap menjadi identitas. Jadi ini kita uraikan dulu. P ini sama dengan, keluarkan min satunya ya. Min 1 kita keluarkan, jadinya itu adalah 1 0 0 1. Nah, terlihat nih bahwa adalah identitas. Jadi min 1 dikali dengan I ya. Jadi P itu sebenarnya itu adalah min identitas, min I. Oke, kita masukkan kemari. Jadi min P berarti adalah min I pangkat 4 tambah 2P min I pangkat 3 kurang 3 min I pangkat 2 tambah 4I. Min I, kalau identitas kita pangkatkan berapapun dia akan menjadi identitas ya. Ini min satunya dipangkatkan genap itu akan menjadi positif. Jadi hasilnya itu adalah identitas untuk yang min I pangkat 4. Ditambah identitas minnya pangkat ganjil itu akan menjadi min I juga ya. Minus pangkat ganjil akan menjadi minus. Kurang 3 minus pangkat genap itu akan menjadi positif ya. Tambah 4 identitas. Min I
Oh, ini adalah kali ya. Min I kurang jadi ya. Min I tambah 2 min I. Jadi ya min I kurang 2 I itu jadi min 3 I. Ya, min 3 I atau kita sederhanakan ini. Ini min 3 I. Kemudian ini adalah min I ya, min 3 I dengan 4 I itu adalah I ya. Berarti min 2 identitas. Kita lihat di sini min 2 identitas tidak ada. Nah, kita kembalikan lagi ya ke bentuk P. Jadi ini adalah 2 min I. Min I itu adalah tadi P. Jadi jawabannya adalah 2P. Sehingga jawabannya itu adalah B ya. Oke, kita lanjut. Persegi ABCD memiliki panjang 1 desimeter dengan panjang AE sama dengan CF. Sama dengan CF. Jika luas segitiga DF sama dengan 7/16 desimeter kuadrat, maka panjang DE adalah. Oke, ini panjang yang sama, kemudian ini 1 desimeter katanya. Karena ini sama berarti EB dengan BF juga sama ya. Oke, luasnya 7/16. DE untuk DE ini 1. Kita misalkan AX itu adalah X ya. Jadi kalau untuk DE, kalau kita cari ini DE sama dengan akar ya, Pitagoras ya. X kuadrat ditambah 1 kuadrat ya. Ini yang akan kita cari. Jadi kita tentukan X dengan cara kita lihat segitiganya ini. Untuk mencari segitiga DEF, luas DEF ini sama juga dengan luas totalnya, luas persegi ABCD dikurang dengan luas segitiga ini ya, AED. Kemudian kurang DFC ya. Nah, DFC ini kan sama juga dengan segitiga ini. Jadi langsung saya gabungkan dengan AED. Jadi 2. Kemudian kurang lagi dengan segitiga yang ini ya, yang sama kaki. EBF. Oke, masukkan DF itu adalah 7/16. Dengan ABCD sisi kali sisi ya. 1 kali 1, 1. Kurang 2 luas segitiga alas kali tinggi per 2 ya. Ini alasnya itu X, tingginya 1, boleh. Jadinya adalah X dikali dengan 1/2 kurang EBF. Nah, ini kita tentukan sisinya. Kalau ini X, sedangkan dari A ke B itu kan 1, berarti ini kan sisanya ya. Sisanya adalah 1 kurang X. Jadi ini alasnya 1 kurang X, tingginya juga 1 kurang X, jadi 1 kurang X kuadrat ya, per 2. Oke, ini kita coret. Kemudian kita sederhanakan dulu ya. 7/16 sama dengan 1 kurang X kurang 1 kurang X kuadrat itu adalah 1 kurang X kali 1 kurang X ya. Jadi itu 1 kurang 2X ya. Kurang 2X atau saya buat di sini. 1 kurang X. Ini kalau kita kalikan adalah 1, kemudian kurang X berarti kurang 2X ya. Kemudian terakhir itu adalah min X berarti positif X kuadrat per 2. Oke, kita kalikan
2 saja juga bisa ya. Kalau kita kalikan 2, ini kali dengan 2 supaya jangan ada pecahan. Jadi kalau dikalikan dengan 2, ini 7/16 itu jadinya adalah 7/8 ya. Ini kali 2, 2 kurang 2x, kemudian min ini kalikan ke dalam langsung saja, berarti jadi min 1 tambah 2x, kemudian kurang x kuadrat. Oke, ini kita coret. Kita tanpa menentukan nilai x bisa ya, karena di sini udah ada x kuadrat, karena sasaran kita itu adalah x kuadrat ini. Jadi kita harus membentuk x kuadrat tambah 1. Kita pindahkan aja ke ruas kiri. Jadi x kuadrat tambah 7/8 sama dengan 2 kurang 1 itu adalah 1. Di sini 7/8 itu supaya dia 1, kita memerlukan 1/8 lagi ya. Tambah 7/8 dx kuadrat ditambah dengan 1, ini adalah 9/8 ya. Nah, udah tinggal kita masukkan kemari. Jadi ini sama juga dengan akar dari 9/8. 9/8 itu pecahan senilainya adalah 18 ya, kali 2 atas bawah, 18/16. 16 itu akarnya 4. Yang atas ini adalah nggak muat apa ya. 4, 18 itu 9 kali 2, 3 akar 2 ya. 3 akar 2/4 ya. 3 akar 2/4. Jawaban itu adalah C ya. Ini nggak ada pula. Jawabannya C. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Diketahui ruang contoh S serta kejadian A, B, dan C berikut. S ini adalah semesta ya, himpunan semesta. Kemudian A ini anggotanya bis kereta api pesawat terbang. Kemudian B kereta api, mobil perahu, C sepeda. Himpunan A komplemen gabung B, iris A komplemen, iris C komplemen adalah. Oke, kita pahami dulu A komplemen itu apa ya. A komplemen itu artinya adalah bukan A. Oke, kita lihat dulu. Untuk pertama adalah operasi yang harus dikerjakan yang dalam kurung ini ya. Kalau dalam kurung itu harus dikerjakan duluan. Jadi ini kerjakan, ini dikerjakan ya. Ini kita gunakan cara kita lihat satu persatu, atau bisa juga dengan cara gambar ya. Oke, komplemen dulu kita lihat. Kita kasih tanda dulu A komplemen. A komplemen itu artinya bukan A, berarti yang bukan A adalah mobil. Ya, ini A kan bis kereta api pesawat, berarti bis kereta api. Sepeda ya, sepeda bukan A. Perahu juga bukan A. Kemudian ini juga bukan A. Kemudian B ini ya. Kita buat A komplemen gabung B. Sama dengan, berarti yang bukan A tadi dengan yang B itu kita gabungkan. Kita tulis saja, berarti mobil, kemudian sepeda, kemudian perahu, kemudian sepeda motor, kemudian yang B itu adalah kereta api,
kemudian mobil nggak usah kita tulis ya, udah ditulis. Kemudian perahu juga udah. Jadi ini dia yang A komplement gabung B. Kemudian A komplement iris C komplement. A komplement sudah ada, kita hapus saja. C komplement berarti yang bukan C. Yang bukan C di semesta ini kita kasih tanda dulu. Ini bukan C, bukan C. Ini juga bukan C. Oke, dari A komplement dan C komplement tadi kita iriskan. Iriskan itu artinya kita ambil yang dia ada di dua tempat ya. Jadi kita lihat yang dia kena checklist, satu lagi kena tanda di C komplement juga, yaitu mobil ya, mobil. Kemudian perahu ya, perahu ini ada dua, checklist dan tanda silang, perahu. Kemudian satu lagi adalah sepeda motor. Oke, dari yang ini kita gabungkan. A komplement gabung B diiris dengan A komplement iris C komplement. Kalau irisan itu artinya ada di dua tempat. Jadi himpunan A dan bawah ini yang ada di dua-duanya itu adalah M, kemudian P, satu lagi sepeda motor. Mobil, perahu, sepeda motor. Mobil, perahu, sepeda motor. Jadi jawaban itu adalah C ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Suatu persegi panjang memiliki perbandingan panjang dan lebar 5:4. Jika panjangnya ditambah 20%, sementara lebarnya dikurangi 20%, maka luas persegi panjang adalah. Oke, kita misalkan panjang awal, ini panjang ya, sebelum ditambah panjangnya itu adalah P ya. Kemudian lebar mula-mula ini adalah L. Sehingga kalau kita kali, ini adalah luasnya adalah P kali L ya. Oke, kemudian untuk yang penambahannya, kita tanpa menggunakan ini juga bisa ya, tanpa menggunakan ini. Ini mau berapa aja perbandingannya itu tidak masalah. Jadi kita lihat panjang yang baru, saya simbolkan dengan P aksen, itu sama juga dengan panjang yang lama ditambah 10%. Berarti bisa kita buat mula-mula 100, penambahannya 20% ya. 20% dari panjang mula-mula. Ini sama juga dengan 120% panjang mula-mula. Kemudian lebar yang baru itu sama juga dikurang 20% katanya. Berarti 100 dikurang 20% dari lebar yang lama. Jadi 80% lebar yang lama ya. Oke, sekarang untuk luas yang baru itu sama juga dengan panjang yang baru dikali dengan lebar yang baru. Ini adalah 120%. 120% dari panjang mula-mula ya, dikali dengan 80% dikali dengan lebar mula-mula. Ini kita coret saja ya. 12 kali 8 itu adalah 96% ya. 96%.
dari PL. Oke, kita lihat di sini 96% PL, sedangkan di mula-mula itu adalah PL 100%. Di sini 96%. Terlihat itu adalah terjadi penurunan ya. Dari 100% menjadi 96%, sehingga ini terjadi penurunan atau berkurang. Turun sebesar 4%. Itu didapat dari mana? Dari 100 kurang 96% ya, atau sama juga dengan 4%, sehingga jawabannya itu adalah E ya. Kita lanjut soal berikutnya. Diketahui matriks A, B, C. Jika AB sama dengan C, maka X kurang Y sama dengan. Oke, kita bergerak dari persamaan ini. AB sama dengan C. Jadi kita buat kira-kira seperti ini ya. A kali B sama dengan C. 2 0 1 1 1 2 1 1, kemudian 2 4 2x x tambah 2y. Oke, kita kalikan dengan aturan matriks. Cara mengalikannya baris kali kolom ya. Ini kita kalikan. Ini bagi yang masih lupa mengalihkan matriks seperti itu ya. Oke, 2 kali 1 tambah 0 kali 1 itu adalah 2. 2 kali 2 0 kali 1 ya, berarti adalah 4. 1 kali 1 tambah 1 kali 1 2 ya. 1 kali 2 tambah 1 kali 1 adalah 3. 2 4 2x x tambah 2y. Oke, kita samakan yang seletak ini ya. 2x sama dengan 2, x nya sama dengan 1. Kemudian satu lagi yang seletak, yaitu x tambah 2y sama dengan 3, dengan x itu 1 tadi ya. 1 pindah ke kanan adalah 3 kurang 1 2 ya. Jadi y nya adalah 1. Yang ditanya adalah x kurang y ya. 1 kurang 1 adalah 0, sehingga jawabannya itu adalah A. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Jika diketahui persamaan ini sama dengan 65 per 18, maka nilai X, Y, Z adalah. Oke, ini persamaan hanya satu, tapi variabel ada 3 ya. Sewajarnya itu adalah kalau variabel 3, persamaan itu harus ada 3. Jadi kalau kasus seperti ini, itu kita harus kita gunakan kesamaan persamaan dari sebuah persamaan. Jadi posisi yang seletak itu kita samakan, nanti dapatlah masing-masing dari variabel itu. Jadi ini tinggal kita ubah 65 per 18 ini seperti bentuk yang di sebelah kiri ya. Kalau kita bagikan 65 bagi 18, ini dapatnya adalah 3. 3 kali 18 itu 54, sisanya 11 ya. Jadi ini sama juga dengan 3 11 per 18. Jadi mula-mula pecahan biasa menjadi pecahan campuran. 3 11 per 18 ini kita ubah jadi seperti ini ya. Ini kan sama juga dengan 3 tambah 11 per 18. Oke, ini udah sama, 3 di sini 3. Nah, jadi nilai 11 per 18 itu sama juga dengan nilai yang ini. Oke, sekarang kita ubah ini 3 tambah sesuai dengan bentuk ini 1 per, berarti pembagian pecahan. Bagian pecahan itu dibalik ya, jadi 1 per
18/3. Jadi 18/3 ini ya sama dengan yang bawah. 18/11. 18/11. Oke, 18/11 ini kita ubah ke pecahan campuran ya. 18 bagi 11 itu dapatnya 1 ya. 18 kurang 11 itu 7. Jadi ini menjadi 3 tambah 1/1, 7/11 ya. Kita buat tambah. Oke, udah posisi udah sama. Nah, sekarang tinggal kita lanjutkan lagi supaya di sini ada 1 ya. Jadi sama juga dengan 3 tambah 1/1 tambah 1/11/7 sama dengan 3 tambah 1/1 tambah ya. Ini jadikan pecahan campuran ya. Jadinya 11 bagi 7 itu dapatnya 1. 1 sisanya 11 kurang 7 itu 4. 4/7. Oke, kita lihat samakan posisi di sini harus ada 1/, sehingga ini akan menjadi 3 tambah 1 tambah 1/1 tambah 1/7/4 ya. Kita balik. Oke, kita samakan yang posisinya seletak, yaitu ini ya. Posisi 3 sama juga dengan posisi 3 di sini. Oke. Ini sasaran kita ini ya. Ini berarti X ini posisinya sama dengan di sini ya. Nah, kemudian yang ini Y ini sama dengan 1. Nah, kemudian satu lagi yang ini ya. Yang Z ini sama juga dengan ini. Sehingga kalau seandainya kita kita dapatkan itu adalah X itu 1, Y itu juga 1, Z-nya adalah 74. X kali Y kali Z itu sama juga dengan kalikan ini ya. Hasilnya adalah 7/4. Sehingga jawabannya adalah D. Oke, yang berikutnya kita lanjut soal 24. Oke, ini kita lihat soal bentuk akar ya. Semua dalam bentuk akar. Nah, ini akarnya double ya. Ini juga double. Jadi akar ini kita ubah ke dalam bentuk pangkat dulu. Jadi bentuknya itu adalah kalau A pangkat M, ini akar, ini sudah di teorinya, sudah di soal sebelumnya sudah ada ya. Ini menjadi A pangkat M per N untuk mengubah bentuk akar ke bentuk pangkat ya. Jadi ini kita lihat dulu 243 ini kita ubah ke bentuk pangkat. 243 itu adalah 3/5 ya, karena dia seper. Di teori sebelumnya sudah ada juga. Kalau seper A pangkat N ini sama juga dengan A pangkat min N, sehingga ini menjadi 3/5. 3/5 pangkat lagi dengan yang bentuk akar ini ya, jadi 1/5 karena di sini ada 1 ya. Kemudian ditambah dengan 729 ini adalah 9/3 ya. 9/3
3 karena bentuk akar itu ditulis 2 ya, cuma tidak ditulis. Jadi di sini pangkat setengah, kemudian di sini akar pangkat 3, berarti ini berpangkat dengan sepertiga. Kemudian ditambah lagi dengan 64 itu adalah 2 pangkat 6 ya. Jadi 2 pangkat min 6 pangkat lagi dengan sepertiga ya, karena di sini akar pangkat 3, kemudian pangkat lagi dengan setengah ya, karena di sini ada akar 2. Kemudian ditambah lagi dengan 256 itu adalah 4 pangkat 4 ya. 4 pangkat 3 64, jadi 4 pangkat 4 pangkat dengan seperempat, kemudian pangkat lagi dengan setengah ya, karena bentuk akar nih. Oke, ini operasi pangkat dipangkatkan lagi itu tinggal kita kalikan saja ya. Ini kita kalikan, jadi hasilnya adalah 3 pangkat min 1, kemudian tambah, ini kita kalikan saja ya, 3 kali setengah kali sepertiga. Kita coret saja, kalau kita kalikan berarti setengah. Tambah 2 pangkat min 6, ini kita kalikan dengan ini ya. Jadi min 1 tambah 4 pangkat setengah. Oke, sekarang kita sederhanakan lagi. 3 pangkat min 1 itu adalah sepertiga tambah 9 ya. 9 ini 3 pangkat 2 pangkat lagi dengan setengah tambah setengah, ini juga sama ya, sebenarnya akar 4 nih ya, jadi 2 seharusnya langsung. 2 pangkat 2 pangkat lagi dengan setengah, 3 sepertiga nih ya, sepertiga tambah 3 tambah setengah, kemudian ditambah lagi dengan 2 ya. 3 tambah 2 itu 5, tambah sepertiga tambah seperdua itu adalah berapa? Sepertiga tambah seperdua, ini penyebutnya 6 ya. 6 ini kali kemari 2, ini kali kemari 3, berarti 5 per 6. 5 per 6. Jadi jawabannya itu adalah C. Oke, demikian saja untuk pembahasan STIS tahun 2017 dari nomor 13 sampai 24. Di video selanjutnya akan kita lanjutkan di nomor selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.